Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya balik lagi dengan saya Abi Nukman Fauzan di channel fotografi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai VLAN dan juga trunking. Nah, di tutorial kali ini saya sudah membagikan menjadi beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju ke materinya. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu VLAN. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih VLAN itu apa? VLAN. Nah, untuk yang belum tahu, jadi VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Nah, yang fungsinya untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dengan memisahkan lalu lintas jaringan dari berbagai departemen atau area dalam organisasi. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman bisa lihat topologi yang sudah saya buat, yaitu topologi 9 PC dan juga 1 switch. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mensimulasikannya. Pertama-tama saya akan membagi si topologi ini menjadi beberapa divisi, yaitu ada divisi pertama, divisi kedua, dan juga divisi ketiga. Nah, dari divisi ini kita akan membagikan beberapa kategori. Contohnya di divisi pertama kita akan membagikan kategori engineering, dan di divisi kedua kita akan membagikan kategori programming, serta divisi terakhir kita akan berikan marketing. Nah, setelah ini sebagai contoh di sini kita akan memberikan si VLAN-nya. Nah, untuk VLAN-nya kita akan berikan di divisi pertama 10, di divisi kedua 20, serta di divisi ketiga kita berikan 30. Nah, dari masing-masing VLAN ini kita akan membagikan di setiap divisinya menjadi beberapa IP. Contohnya di divisi pertama kita akan berikan IP 192.168.10.0/24, serta di divisi kedua kita akan berikan IP 192.168.20.0/24. Dan di divisi terakhir kita berikan IP 192.168.30.0/24. Nah, dari masing-masing visi ini kita akan hubungkan ke si switchnya. Kita akan hubungkan menggunakan kabel. Nah, untuk penghubungannya kita akan hubungkan ke port dari si switchnya. Kita akan hubungkan satu persatu dari setiap si PC-nya. Nah, untuk sebagai contoh kita akan memberikan bandwidth di setiap divisinya sesuai dengan kebutuhan yang digunakan dalam si kategorinya. Contohnya di engineering ini kita akan berikan bandwidth sebanyak 10 Mbps per second, dan di programming ini kita akan memberikan 20, serta yang terakhir kita berikan 30 bandwidth. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih bandwidth itu apa? Nah, jadi bandwidth adalah memberikan batasan jumlah data yang bisa ditransfer, atau singkatnya seperti kita tuh membatasi sebuah data atau internet untuk setiap departemennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat simulasi dari VLAN. Jadi si VLAN itu berfungsi untuk memanajemen dan juga memecah broadcast domain. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang broadcast domain, yaitu seperti mentransfer data lalu membagikan ke seluruh PC. Nah, sebagai contoh di sini ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir 9.
Sebagai contoh, si PC pertama ini ingin mentransferkan data ke si PC kedua, dan otomatis si PC pertama ini akan mentransfer ke si switch, lalu mereka akan membagikan ke seluruh device. Nah, berarti yang dibagikan otomatis bukan device keempat, 5, 6, 7 hingga 9, karena mereka sudah berbeda oktet atau sudah berbeda dari segi IP-nya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai VLAN secara singkat. Kita akan menuju ke materi berikutnya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai materi apa itu VLAN. Nah, untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi pada VLAN. Nah, sebelumnya teman-teman sudah bisa lihat bahwa di layar sudah ada topologi yang sudah saya buat. Nah, kenapa saya buat terlebih dahulu? Karena untuk mempersingkat waktu. Nah, topologi yang saya buat yaitu topologi 1 switch dan juga 6 PC. Nah, si 6 PC ini saya sudah menjadi beberapa divisi, yaitu di sebelah kiri ada divisi pertama dan di sebelah kanan ada divisi kedua. Nah, di setiap divisi ini saya sudah membagikan menjadi dua kategori, yang di sebelah kiri kategori engineering dan di sebelah kanan menjadi kategori programming. Nah, di sebelah kiri ini saya sudah dapatkan IP yaitu 192.168.10.0/24, serta di sebelah kanan saya sudah masukkan IP 192.168.20.0/24. Nah, untuk di divisi sebelah kiri dan kanan ini masuknya sudah beda segmen, karena di oktet ketiganya sudah beda segmen juga. Di oktet ketiga di divisi pertama yaitu 10, dan di oktet ketiga divisi kedua itu 20. Nah, saya sudah membagikan VLAN untuk di setiap divisinya. Nah, untuk di divisi pertama saya membagikan VLAN 10. Nah, untuk di divisi kedua saya bagikan VLAN 20. Nah, si VLAN ini teman-teman bisa ubah sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, untuk range dari VLAN ini sendiri berkisar dari 1 hingga 4096. Nah, oke, baiklah. Buat langkah selanjutnya teman-teman bisa konfigurasi dulu seperti biasa di setiap PC-nya sesuai dengan divisi dan IP yang sudah kita tentukan. Di PC pertama kita masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya. Lanjut. PC ketiga. Masukkan subnet masknya. Setelah itu kita lanjut di divisi kedua. Divisi keempat kita masuk ke desktop, IP configuration. Titik 20, kan yang tadi 10, sekarang kita ganti jadi 20.1 aja. Lanjut. Dan yang terakhir
Oke, baiklah teman-teman, kan kita udah selesai nih mengkonfigurasinya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa coba cek dulu apakah di setiap PC-nya sudah saling terhubung. Dengan cara teman-teman masuk klik ke menu Add Simple PDU, atau yang simbolnya tuh atau ikonnya tuh berbentuk seperti pesan. Kita coba kirim pesan dari setiap PC, dari PC pertama ke PC kedua. Nah, di sini di pojok kanan bawah kita bisa lihat dari PC kedua menuju PC ketiga successful atau ICMP, yang artinya adalah sudah saling terhubung. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC ke 5 successful juga. Nah, kita coba dengan melintasi dari divisi pertama ke divisi kedua. Kita coba PC ketiga ke PC ke-6. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya adalah failed. Nah, kenapa bisa fail? Nah, karena mereka itu udah berbeda segmen, jadi hasilnya tuh bakal fail. Nah, gimana sih caranya supaya mereka itu bisa successful atau bisa saling terhubung? Nah, caranya teman-teman bisa untuk menyatukan mereka, maka diperlukan yang namanya router atau switch seperti yang sudah saya buat. Nah, berikutnya teman-teman bisa langsung ke menu si switchnya supaya mereka bisa saling terhubung. Masuk ke switch, saya itu masuk ke menu CLI, dan di menu CLI ini teman-teman bisa seperti biasa enter dulu hingga muncul tulisan yang namanya switch. Nah, setelah muncul teman-teman seperti biasa masuk ke menu enable dan masuk ke menu global, yaitu config. Nah, setelah teman-teman masuk ke menu config ini, teman-teman itu kita akan masuk ke interface-nya, yang seperti teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah ada berbagai interface. Ada FA0, ada juga FA yang lain. Nah, kita akan masuk ke setiap interface-nya, yaitu dengan cara interface FA0 strip 1. Setelah itu kita bisa exit dulu, dan setelah di exit kita masuk ke VLAN 10. Nah, VLAN 10 itu adalah divisi di sebelah kiri. Untuk divisi sebelah kanan itu masuknya VLAN 20. Oh, VLAN 10. Oke. Setelah sudah masuk ke VLAN-nya, kita beri nama sesuai dengan ketentuan, yaitu engineering. Nah, setelah selesai diberi nama engineering ini, kita bisa di exit dulu. Setelah kita exit, nah, oh iya teman-teman, sebelumnya si nama ini tuh teman-teman bisa ubah sesuai dengan kemauan kalian ya, atau bisa dibilang si nama itu bebas. Nah, setelah di exit kita akan melihat si port yang kita sudah sambungkan dengan cara teman-teman masuk ke perintah do show VLAN brief. Nah, di sini teman-teman bisa melihat port-port yang ada di si switch-nya. Nah, di sini bisa saya besarkan ya. Nah, di port-port yang sudah ada, yaitu ada di VLAN 1 atau di VLAN default dengan port-port yang sudah ada. Nah, tapi kan kita membuatnya VLAN 10 ya, yang kita kasih nama engineering. Nah, di sini belum ada si port satupun. Nah, agar ada port, kita akan masuk ke materi tentang cara untuk memasukkan si portnya. Nah, untuk memasukkan port, teman-teman bisa klik enter dulu terlebih dahulu. Lalu bisa di exit. Nah, setelah itu masuk ke menu global.
setelah teman-teman masuk ke menu global ini, kita akan masuk ke si portnya seperti tadi, yaitu dengan cara interface FA0-1. Setelah itu kita akan masuk ke switch port access. Switch port mode access. Setelah itu kita akan masukkan ke switch access VLAN 10. Switch access VLAN 10. Nah, kita masukkannya ke si VLAN 10. Nah, setelah itu kita bisa exit terlebih dahulu dan kita bisa cek dengan cara do show VLAN brief. Nah, bisa terlihat teman-teman di sini portnya sudah ada yang masuk satu ke si VLAN 10 atau VLAN engineering. Nah, langkah berikutnya kita akan masukkan seluruh VLAN yang ada di topologi yang sudah kita buat. Nah, kan di sini ada VLAN 10 tuh ada FA-nya ada 3. Ini FA 0/1, di sini ada 0/2, 0/3, 0/4 sampai 0/6. Kita lanjut masuk. Di enter. Kita exit terlebih dahulu lalu masuk ke menu konfig. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/2. Kalau tadi kan 0/1, nah sekarang 0/2. Setelah itu kita masuk ke switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Dan setelah itu kita akan exit terlebih dahulu lalu interface FA0/3. Setelah itu switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita exit kembali. Setelah di exit kita akan ke tampilan yang biasa dengan cara do show VLAN brief. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat portnya yang sudah kita pindahkan ada FA0/1, FA0/2 sampai FA0/3. Nah, ini untuk VLAN 10. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN 20, yaitu di divisi kedua. Maka kita harus membuat nama baru. Seperti tadi, kita akan exit terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke menu global. Setelah kita masuk ke menu global, kita akan masuk ke VLAN 20. Kan barusan 10, sekarang 20. Jadi kita buat yang baru dengan nama programming. Setelah itu kita bisa exit. Lalu kita masukkan setiap portnya. Interface range
kosong strip 4 sampai 6. Nah kan kalau misalkan pakai cara yang barusan terlalu lama nih teman-teman. Jadi kita pakai cara dengan menggunakan range. Misalkan kan tadi FA01 kita konfigurasi, FA02 kita konfigurasi. Jadi kan memakan waktu. Nah, supaya lebih cepat kita menggunakan interface range. Nah, range-nya misalkan dari FA0 strip 4 sampai FA0 strip 6, atau bisa teman-teman lihat FA0 strip 4 sampai 6. Itu di enter. Lanjut kita exit dulu. Nah, setelah di sini kita bisa do show VLAN brief. Nah, mungkin karena pakai yang cara tadi nggak ada, kita akan menggunakan satu-satu aja ya teman-teman. Nah, untuk caranya seperti yang barusan, kita akan exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke menu quantity, kita konfigurasikan satu per satu. Kosong strip 4. Setelah itu kita akan masuk ke mode switchboard. Mode lalu switchboard access VLAN 20. Oh, sepertinya tadi ada kesalahan. Harusnya kita tuh interface dulu. Interface range FA04 FA0 strip 4 sampai 6. Setelah itu kita setelah masuk tuh harusnya jangan dulu di exit, tapi kita masukin dulu ke switch portnya. Switch port kan tadi tuh kita nggak pakai switch port. Nah, di sini kita pakai switch port dulu supaya masuk. Kalau di sini kan tadi nggak masuk. Supaya masuk kita masuk dulu switch port, access, switch port mode access. Terus switch port access VLAN 20. Jadi enter, baru kita exit dan kita menuju ke si portnya dengan do show VLAN brief. Nah, otomatis semuanya langsung ada ya teman-teman. Barusan nggak ada tuh karena kita belum ke switch port mode access. Nah, setelah ini sudah semuanya sudah saling terhubung atau sudah saling terkonfigurasi, kita akan coba saling mengirim data tapi menggunakan mode simulation. Di pojok kanan bawah teman-teman bisa klik simulation. Dan di sini bisa kita clear dulu ya teman-teman. Boleh kita coba kirim data dari komputer 1 ke komputer 2. Kirim komputer 1 ke komputer 2. Kita bisa next. Nah, si komputer 1 mengirim ke si switch. Nah, dari switch akan dikirimkan ke PC 2 dan juga PC 3. Namun karena si PC 1 ini ingin mengirimkan ke PC 2, maka si PC 3 ada muncul tanda silang yang artinya bukan ke saya gitu si datanya.
Kita lanjut. Nah, karena datanya ingin dikirimkan dari PC2, kita langsung si PC2 ini otomatis langsung menjawab pertanyaan dari si PC1, lalu dikirimkan ke si switch, dan si switch akan mengirimkan lagi ke PC1. Nah, lanjut si PC1 akan mengirim pesan, lalu akan dikirimkan ke PC tujuan. Nah, setelah itu PC tujuan juga akan mengirimkan balasan ke PC pengirimnya. Nah, bisa dilihat di bawah arti si tipenya itu successful atau statusnya itu successful. Ini kita bisa perbesar supaya kelihatan mode simulationnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa si tipenya tuh ICMP, yang artinya tuh sudah saling berkomunikasi antara PC1 dan juga PC2. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu, kan tadi teman-teman sudah lihat nih simulasinya untuk mengirim data. Nah, kenapa sih si switch ini kan harusnya mengirim ke seluruh device, tapi kenapa si device dari PC4, PC5 dan PC6 ini nggak dikasih lihat nggak dikirimin nih ke PC mereka? Nah, kenapa? Karena si mereka tuh kan udah beda segmen, yang otomatis jika saling terkirim tuh jika untuk mengirim data tuh mereka nggak akan kebagian karena sudah beda segmen. Nah, kita akan coba dengan mengirimkan pesan dari PC yang berbeda segmen. Kita bisa kirimkan dari PC3 ke PC6. Kita akan coba. Nah, karena mereka berbeda segmen, otomatis sih animasinya tuh bakal nggak mengirim ke sesuai tujuan, atau bisa kita lihat tipenya tuh STP. Nah, untuk materi STP ini kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, mungkin cukup sekian dari materi konfigurasi pada VLAN. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Baiklah teman-teman, kita menuju ke materi berikutnya, yaitu di materi ketiga. Nah, di materi kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai pembuatan topologi jaringan yang kedua. Nah, di topologi jaringan yang pertama kan kita sudah membuat satu switch berserta 6 PC. Nah, di topologi yang kedua ini kita juga akan menggunakan satu switch juga 6 PC. Nah, tapi si switchnya itu saling terhubung. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke pembuatannya. Nah, untuk pembuatannya ini kita simulasikan dengan suatu ruangan. Nah, contohnya di sini tuh ada ruangan 1, dan di sebelahnya kita pindahin dulu. Di sebelahnya ada ruangan 2. Nah, di ruangan kedua ini kita isikan topologi sesuai dengan topologi yang ada di seberangnya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan si PC-nya. Bisa rapihin dulu. Lalu kita jangan lupa masukkan si switchnya. Setelah itu kita beri kabel.
dia sudah saling terhubung, kita bisa hubungkan si switchnya ini dengan switch dengan menggunakan kabel automatically choose connection type. Kita bisa hubungkan, otomatis si si kabelnya akan berubah menjadi kabel cross. Setelah itu, nah di si ruang kedua ini kita bagikan divisinya sesuai dengan ruang pertama. Kan di sini ada divisi engineering, ada divisi programming. Di sini kita kasih divisi yang kayak marketing. Di sini satunya lagi kita kasih divisi untuk data. Nah, di divisi ini kita juga nggak lupa buat ngasih si IP. Nah, si IP-nya itu kita bisa samain aja kayak yang di sebelahnya, yaitu 192.168.10.0/24. Dan di sebelahnya 192.168.20.0/24. Setelah itu kita bisa rapihin si IP-nya. Nah, jangan lupa juga kita kasih si VLAN-nya. Kayak VLAN-nya samain aja kayak yang di ruangan sebelah kiri, yaitu di divisi pertama VLAN-nya itu 10 dan di divisi kedua VLAN-nya 20. Atau bisa kita tulis aja di sininya VLAN 10 VLAN 20 VLAN 10 VLAN 20. Setelah itu teman-teman bisa mengkonfigurasi di setiap visinya sesuai dengan IP yang telah disediakan. Nah, untuk mengatur IP-nya sama seperti yang sebelahnya, titik 10 titik berapa ya? Setelah itu kita akan lanjut ke visi berikutnya. Salah ya, ini udah belum sih. Nah, selanjutnya kita ke PC sebelah, lalu masukkan si IP-nya. Selanjutnya di sini dengan segmen yang berbeda, yaitu 192.168.20.1. Lalu di PC berikutnya dengan segmen 20. Nah, setelah teman-teman sudah selesai mengkonfigurasi, kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu mengenai belajar terang. Baiklah teman-teman semuanya, kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai VLAN dan juga kita juga sudah mengkonfigurasi dari si ruang 2 ini.
Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya itu kita akan belajar mengenai trunk. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih si trunk ini tuh fungsinya buat apa? Nah, jadi si trunk ini fungsinya adalah penghubung antara dua buah switch yang sudah terkonfigurasi oleh VLAN. Nah, contohnya seperti yang sudah saya buat di topologi 1 dan juga topologi 2. Penghubung dari switch pertama dan juga switch kedua nih. Itu adalah fungsi dari trunk. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk simulasinya dari trunk. Tanpa berlama-lama, kita akan ke si materinya. Pertama-tama kita ke si switch pertama. Oh, sebelum kita ke materi si trunk ini, kan si ruang 2 ini kita belum konfigurasi untuk si VLAN-nya. Otomatis kita harus mengkonfigurasi dulu supaya kita bisa saling menghubungkan antara VLAN di sebelah ruang pertama dan juga dari VLAN ruang kedua. Dan untuk konfigurasinya seperti yang sebelumnya, kita masuk ke switch, lalu ke menu CLI, dan kita bisa enter masuk ke menu enable. Setelah itu kita masuk ke menu global. Setelah kita masuk ke menu global, kita langsung bisa membuat si VLAN-nya, VLAN 10. Nah, di VLAN 10 ini kan dibagi menjadi dua divisi. Di divisi pertama kita menggunakan dengan yang namanya engineering. Di divisi kedua kita gunakan yang namanya programming. Dan di divisi ketiga kita gunakan untuk yang namanya searching. Jadi name searching, langsung di enter. Setelah itu kita pencet exit. Nah, lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita beri nama marketing. Setelah itu di exit kembali. Lalu kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa sudah ada VLAN 10 searching dan juga VLAN 20 marketing. Setelah itu kita bisa cek enter, lalu kita exit. Itu kita masuk ke menu global. Nah, setelah kita masuk ke menu global, kita masukkan interface dari setiap range IP. Di sini kan kita menggunakan FA01 sampai FA-03. Di sini kita gunakan FA04 hingga FA06. Jadi kita akan sesuaikan dengan interface-nya. Jadi interface untuk kodenya range sama seperti tadi, masukkan FA-nya 0-1 hingga range yang ingin ditentukan, yaitu 03. Setelah itu bisa di enter, lalu kita masuk ke switch port, mode access, enter. Setelah itu kita masuk ke switch lagi, switch port, access VLAN ke 10, di enter, baru di exit. Setelah di exit kita masuk ke interface, range FA04 sampai 6. Kita masukkan lagi switch port,
exit kembali. Setelah itu kita akan ngecek dengan do show VLAN brief. Nah, setelah kita cek port yang sudah kita masukkan sudah ada di VLAN searching atau VLAN 10 yaitu FA1 sampai 3, dan di VLAN 20 yaitu marketing dengan FA04 hingga 06. Nah, setelah kita memasukkan port kepada si VLAN-nya, kita akan masuk ke materi atau kita akan belajar mengenai trunk. Nah, untuk masing-masing VLAN-nya juga kita bisa lihat dari interface mana saja yang terhubung. Contohnya di switch pertama terhubungnya ke FA07, sama juga halnya dengan si switch yang kedua. Baiklah, kita akan langsung konfigurasi trunknya dengan kita masuk ke si switch pertama, yaitu kita masuk ke menu enable, lalu ke connecting. Setelah itu kita masukkan FA yang sudah terhubung, contohnya FA07. Jadi interface FA0-7, lalu kita masukkan switch port mode. Sebelumnya kan kita pakai mode access. Nah, buat kita belajar trunk ini kita masukkannya switch port mode trunk. Langsung di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa artinya ini tuh sudah terkonfigurasi atau ada peringatan terhubungnya. Kita bisa cek dengan cara do show interface trunk. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si trunknya itu sudah aktif di FA07, atau bisa teman-teman lihat si trunknya itu sudah saling terhubung antara si switch pertama dan juga switch kedua, atau kita bisa dibilang sudah saling terkomunikasi. Nah, agar teman-teman bisa tahu mereka saling berkomunikasi, kita akan coba dengan proses pengirim data dari komputer di ruang 1 dengan komputer di ruang 2 dengan menggunakan add sample PDU, atau bisa yang ada icon pesannya. Kita bisa cek, kita akan kirimkan dari PC 1 ke PC 9. Dan bisa teman-teman lihat bahwa hasilnya adalah successful, yang artinya berhasil, dan juga type-nya yang ICMP, yang artinya itu mereka tuh sudah saling berkomunikasi. Nah, mungkin cukup sekian materi mengenai trunk. Kita akan menuju ke materi berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, kita menuju ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai percobaan ping antar si VLAN. Nah, jadi singkatnya kita akan mencoba berkomunikasi antara device di ruang 1 dengan device di ruang 2. Nah, untuk mensimulasikannya kita akan menggunakan mode simulation yang ada di pojok kanan bawah. Nah, sebelumnya jika di sini teman-teman ada historinya, teman-teman bisa di delete dulu. Nah, lanjut, untuk mensimulasikannya kita akan mencoba menggunakan mengirim data dengan menggunakan tools, yaitu dengan add simple PDU, atau yang ikonnya tuh mirip kayak email atau logo pesan. Nah, sebagai contoh kita akan percobaan dari mencoba mengirim data dari PC 2 ke PC 10. Mengirim data dari PC 2 ke PC 10.
Nah, kita akan coba play. Nah, pertama-tama si PC2 ini tuh bakal mengirimkan data ke si switch yang ada di ruang 1. Nah, lanjut kita play lagi. Nah, si switch ini akan mengirimkan ke seluruh device, yaitu ada device yang di PC1 di ruang 1 dan juga PC3 di ruang 1, serta akan mengirimkan ke device satunya lagi atau switch satunya lagi. Nah, dari switch satunya lagi akan mengirimkan seluruh device yang ada di ruang 2. Nah, tapi kenapa mereka nggak ngirim ke device atau divisi di sebelah kanan? Karena mereka tuh masuknya beda segmen. Kecuali kalau misalkan si PC1 ini ingin mengirimkan data ke divisi ke sebelah kanan, atau contohnya mengirimkan dari PC1 ke PC12 misal. Nah, tapi karena ini si PC1 ngirimnya ke PC10, maka gak mungkin nih mereka ngirimnya beda segmen. Kita lanjut play lagi. Nah, karena si tujuannya itu adalah PC10, si PC10 itu akan menjawab dengan mengirimkan pesan ke si switch di ruang 2. Lalu si switch di ruang 2 ini akan mengirimkan ke si switch yang ada di ruang 1. Nah, switch di ruang 1 akan mengirimkan ke PC2. Artinya si pesan dari PC10 ini sudah tersampaikan ke PC2. Nah, lanjut di PC2 ini akan mengirimkan teks atau pesan itu ke si switch lagi, lalu akan mengirimkan ke switch 2 dan lanjut akan dikirimkan ke PC tujuan. Nah, si PC tujuan otomatis sudah mendapat sinyal, lalu si PC tujuan akan menjawab, dikirimkan lagi ke switch 2 dan switch 2 mengirimkan ke switch 1 lalu ke PC tujuan utamanya. Nah, otomatis bisa teman-teman lihat bahwa statusnya adalah successful atau di tipenya ICMP, yang artinya tuh mereka tuh udah saling berkomunikasi. Nah, sebagai contoh kedua, kita akan mencoba mengirim data lagi, tapi kita coba delete dulu atau di clear dulu historinya. Dan kita coba mengirim data dari PC6 ke PC 14. Nah, seperti tadi, pertama-tama si PC6 ini akan mengirimkan data ke si switch, lalu si switch akan mengirimkan ke seluruh device. Setelah itu si PC tujuannya adalah PC 14, sisanya adalah bukan PC tujuan, maka akan timbul tanda silang. Nah, si PC tujuan akan menjawab, lalu dikirimkan ke switch 2, dikirim lagi ke switch 1, dan dikirim lagi ke switch yang bertanya. Lalu switch namakan memberi pesan. Setelah itu switch 14 sudah mendapat si pesannya, lalu menjawab. Setelah itu dilanjut dari switch 2 ke switch 1 dan dari switch 1 ke PC yang mengirim pesan, dan itu adalah successful. Nah, mungkin cukup sekian untuk metode pencobaan ping antar VLAN. Kita akan menuju ke materi yang berikutnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu di materi ke-6. Nah, di materi ke-6 ini kita akan belajar mengenai all-word trunk. Nah, tanpa berlama-lama kita akan menuju ke materinya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa masuk dulu ke si switch-nya. Bisa di exit terlebih dahulu atau di close aja ya biar cepat. Masuk lagi. Oh, masih nggak bisa ya. Exit. Nah, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke menu privilege atau enable. Setelah itu teman-teman masuk ke menu global yaitu config. Nah, setelah teman-teman masuk ke config, kita akan
masuk ke do show interface trunk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa port, yaitu ada port 1 hingga 1005, 1, 10, 20. Nah, di sini juga ada tulisan flash allowed on trunk. Itu artinya kayak VLAN berapa aja sih yang bisa atau diizinkan gitu melewati FA dari 0/7 atau 0/7. Nah, jadi yang diizinkan tuh VLAN 1 hingga 1005. Nah, untuk yang ini, untuk yang bawahnya yaitu VLAN allowed and active in management domain, yang artinya itu kayak VLAN berapa aja sih yang sudah pernah melewati si FA 0/7 ini. Nah, jadi yang pernah melewati itu kayak VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20. Nah, di sini aku bakal ngajarin teman-teman gimana caranya supaya si VLAN allowed on trunk ini bisa, atau yang diizinkan ini cuman VLAN yang kita mauin aja. Contohnya kayak kita tuh pinginnya yang bisa dilewati itu cuman 10 dan 20. Nah, teman-teman bisa kita di enter dulu ininya. Lalu teman-teman bisa masuk ke interface FA. Nah, setelah teman-teman udah masuk, kita akan masuk ke switch port. Trunk allowed VLAN 10/20. Nah, maksudnya di sini tuh kayak kita tuh ke VLAN berapa aja sih yang bisa masuk gitu ke si FA 0/7. Nah, yang kita akan masukin yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, setelah di exit kita bisa do show in trunk. Nah, otomatis yang VLAN allowed on trunk ini akan berubah jadi 10 dan 20 aja nih. Jadi yang diizinkan tuh untuk melewati FA atau interface 0/7 tuh cuman VLAN 10 dan juga 20. Nah, kita coba untuk mengirimkan datanya terlebih dahulu. Contoh, kita akan mengirimkan data dari PC 1 ke PC 9. Oke, successful. Kita coba PC 5 ke PC 12. Oke, successful juga. Kita coba PC 3 ke PC 14. Oke, failed. Kenapa failed? Karena mereka tuh masih beda segmen. Kita coba dari PC 2 ke PC 10. Oke, berarti successful. Nah, untuk di materi belajar allowed trunk ini mungkin cukup sekian, dan kita akan lanjut ke materi ke-7. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan topologi 3 ruangan. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang 2 ruangan, baru 2 ruangan. Nah, untuk di materi kali ini kita menggunakan 3 ruangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat topologi ketiga, yaitu di ruangan ketiga juga, yang bisa teman-teman lihat di layar yang sudah saya buat. Nah, tapi masih belum dikonfigurasi di setiap visinya. Jadi langkah pertama teman-teman bisa konfigurasi di setiap PC-nya. Seperti biasa, teman-teman masuk ke menu desktop. Lalu kita masukkan IP-nya. Nah, diusahakan setiap IP-nya tuh beda-beda biar nggak tabrakan. Contohnya di sini 192.168.10.3
31 misalnya. Terus di sininya desktop IP configuration 192.168.10.32. Pada masalah 192.168.10. Mungkin kita bisa ubah aja karena mungkin si IP-nya terlalu jauh. Titik tadi kan udah 31, kita coba ini 30. Titik 29 biar nggak terlalu jauh. Oke, di PC berikutnya kita juga konfigurasi. Titik 29 dulu ya, ke reset 168.10.29. Oh salah, 20. Nah udah itu kita lanjut 29 di sini otomatis 30. Dan yang terakhir di sini kita 31. Nah, setelah teman-teman mengkonfigurasi di setiap PC-nya, kita juga harus mengkonfigurasi di setiap interface-nya, yaitu di switch-nya juga, agar si PC-nya bisa saling terhubung di si VLAN-nya. Jadi buat selanjutnya teman-teman bisa masuk ke si switch, lalu ke menu CLI, setelah itu di enter, dan teman-teman bisa masuk ke menu enable atau menu privilege, lalu masuk ke menu global atau config. Setelah masuk ke menu global, teman-teman bisa membuat VLAN 10 dan 20. Nah sebelumnya kan di VLAN 10 dan 20 kita pernah masukin apa namanya tuh, si engineering, setiap divisinya tuh engineering, terus ada juga programming, marketing, searching. Nah buat di sini kita ganti juga menjadi manajemen dan working. Jadi kita VLAN 10, setelah itu kita beri namanya manajemen. Setelah kita beri nama, kita exit dulu, lalu kita masuk ke VLAN 20. Setelah itu kita beri nama namanya working, enter. Setelah itu kita harus memberikan dulu si FA nya. Nah sebelumnya kita kasih FA nya tuh yang sesuai, contohnya kayak yang sebelumnya kan kita masukin FA nya tuh interface baru kita kasih range-nya tuh misalkan di sini teman-teman bisa lihat bahwa range-nya tuh dari FA 1 sampai 3, dan di yang /20 tuh dari FA 4 hingga FA 6. Nah untuk range-nya kita dari FA 01 sampai
03. Di enter. Setelah appearance ini baru kita masuk ke switch port mode access, lalu kita juga masuk ke switch port access VLAN 10. Setelah itu kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface range FA04 sampai 6, 0/4 sampai 6. Setelah itu kita masuk ke switch port, udah akses, VLAN 20. Oke, setelah itu kita masuk ke do show interface, do show VLAN brief. Teman-teman bisa lihat bahwa mereka tuh sudah memiliki port dari yang working dan juga manajemen. Nah, setelah mereka memiliki port, kita coba sambungkan dari si ruang ketiga ini sampai ke ruang kedua. Nah, otomatis di sini ada FA ke-8. Kita tunggu yang oranye hingga hijau agar mereka sudah saling terhubung. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke switch 2, lanjut di enter. Setelah itu teman-teman masuk ke menu enable terlebih dahulu, lalu menu config. Setelah itu teman-teman masuk ke sini. Kalau yang tadi kan FA-nya 7, karena di sini ada kabel tambahan, jadi FA-nya itu diganti jadi FA 8. Nah, jadi kita coba INT FA 0/8. Setelah itu di enter, lalu teman-teman masuk ke switch port mode trunk. Setelah masuk ke switch port mode trunk, di sini ada peringatan bahwa si portnya itu udah terhubung. Lanjut di enter. Setelah itu kita akan mengeceknya dengan do show interface trunk. Kita cek. Oke, sudah terhubung ya, lihat sudah trunking, artinya sudah terhubung. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita dengan cara ke switch ketiga. Kita enter, masuk ke menu interface FA 0/7, lalu di enter. Setelah itu kita akan switch port mode trunk, lalu kita akan do show interface trunk. Nah, bisa dilihat di sini juga trunking, artinya terhubung. Nah, jika saling terhubung, kita akan coba saling bertukar data atau kita coba mengirim pesan. Kita coba dari PC 9 ke PC 15. Di sini di pojok kanan bawah ada statusnya successful. Kita coba lagi dari PC 11 ke PC 17. Successful juga. Kita coba dari PC berapa ini,
sama ke PC 19 successful juga. Kita coba dari yang di ruangan 1, kita coba ini ke PC yang ini dan successful juga. Nah, artinya mereka sudah saling terhubung atau sudah berkomunikasi. Baiklah, mungkin sekian dari materi topologi 3 ruangan. Kita lanjut ke materi ke-8. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai trunking pada MLS atau yang biasa disebut dengan multi-layer switch. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial men-trunk MLS dengan switch yang ada di ruang 3. Nah, pertama-tama teman-teman bisa cari device MLS-nya di network device, lalu ke menu switch dan pilih yang MLS 356024PS. Setelah itu simpan di layar. Setelah kita lihat dulu, pilih yang ini. Setelah disimpan di layar, teman-teman pergi ke menu connection, lalu pilih yang automatically. Setelah itu kita arahkan kabelnya ke si switch. Di sini kita sambil menunggu kabel ini hijau, kita masuk dulu ke si switchnya, lalu kita klik N dulu untuk mengakhiri perintah yang sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke menu enable, lalu kita masuk ke menu global. Saat teman-teman masuk ke menu global, kita lihat bahwa di switch ketiga itu FA atau interface yang aktifnya itu FA 0/8. Maka kita akan gunakan itu interface FA 0/8. Setelah itu di enter, lalu kita masuk ke command switch port mode trunk. Kita akan melihat dulu apakah sudah aktif atau belum dengan do show interface trunk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa port ke-8-nya sudah aktif dengan modenya on dan statusnya sedang men-trunking. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu si multi-layer switch-nya dengan tap 2 kali. Setelah itu tunggu hingga masuk ke si dalam multi-layernya. Masih loading, kita tunggu. Nah, setelah masuk, teman-teman bisa pergi ke menu CLI. Di sini bisa di enter terlebih dahulu. Dan di sini ada bacaan would you like to ensure the initial configuration dialog. Teman-teman bisa jawab dengan no. Setelah itu di enter kembali. Dan di sini teman-teman seperti biasa masuk ke menu privilege, lalu pergi ke menu global. Nah, setelah teman-teman masuk ke menu global, kita akan menggunakan interface FA 01. Nah, setelah itu kita akan pakai command switchboard mode trunk. Bentar. Nah, di sini teman-teman ada bacaan command rejected yang artinya tuh bahwa si FA0/1 ini tidak bisa di-trunk atau tidak bisa melakukan trunk. Nah, gimana caranya? Kita harus pakai encap solution. Berarti kita pakai komennya dengan cara
dengan cara, oh iya, sebelumnya di trunk juga terbagi menjadi dua mode ya teman-teman. Nah, di trunk tuh ada dua mode, yaitu mode ISL atau biasa kita pakai dengan Cisco, dan yang kedua adalah mode 80.1Q IQ gitu. Itu masuknya open standar. Nah, kita coba tulis terlebih dahulu supaya tidak bingung bahwa mode di trunk itu ada dua, yaitu mode ISL dan juga mode 802.IQ Nah, untuk yang 802.IQ ini memakai open standar. Sedangkan untuk yang ISL itu pakainya Cisco. Nah, yang MSL ini atau MLS ini atau multi-layer switch ini memakai trunk atau mode trunk dua-duanya. Tapi kalau yang switch biasa ini memakai trunk yang 80.IQ. Nah, kita masuk lagi ke si MLS nya. Nah, jadi untuk masuk ke si trunk ini atau untuk masuk ke si MLS ini, kita akan menggunakan command yang namanya switch trunk switch port trunk 1 and cap solution. Nah, di sini bacanya incomplete command, artinya komennya berhasil. Setelah itu dilanjut dengan switch port mode trunk. Enter. Switch port mode trunk. Nah, setelah itu kita masuk ke menu do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada teman-teman bahwa yang kita pakai adalah VLAN FA0-1 dengan mode auto, dan di sini encapsulation-nya menggunakan 802.IQ yang statusnya adalah trunking. Nah, mungkin cukup sekian materi mengenai trunking pada MLS. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baiklah teman-teman, kita akan menuju ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan belajar mengenai teori dynamic trunking protocol atau biasa disingkat dengan DTP. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat dan juga rinci. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa di layar sudah ada tabel dari dynamic trunking protocol, yang di dalam tabelnya tersedia ada dynamic auto, dynamic desirable, trunk, dan juga access. Nah, sebelumnya apa sih si mereka ini? Nah, jadi mereka ini adalah mode dari si switchnya. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai trunk dan juga access. Di sini ada tambahan, yaitu ada dynamic desirable dan juga dynamic auto. Nah, sebagai contoh, jadi mereka tuh adalah yang saya kotakin tuh adalah mode dari si switchnya. Mode apa sih yang dipakai dari si switchnya? Kan switch itu jadi ada dua ya. Jadi ini switch 1, ini switch 2. Nah, contohnya switch 1 tuh memakai mode dynamic auto.
Sedangkan switch 2 menggunakan mode dynamic desirable. Nah, otomatis jika dikonfigurasikan akan menghasilkan trunk. Contoh lagi yaitu ada trunk, jika dikonfigurasikan dengan trunk lagi akan menghasilkan trunk. Jadi singkatnya seperti itu teman-teman. Nah, mereka ini ada artinya loh teman-teman. Contohnya dynamic auto yang berarti adalah menunggu, dynamic desirable yang artinya adalah mengajak, trunk dan juga access yang artinya memaksa. Nah, jadi kesimpulannya, teori dari dynamic trunk protocol adalah mode dari sebuah switch. Kesimpulan kedua adalah jadi mereka tuh dynamic auto yang artinya menunggu, dynamic desirable artinya mengajak, trunk dan juga access yang artinya memaksa. Nah, mungkin cukup sekian teori dari dynamic trunking protokol. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan menuju ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan belajar mengenai dynamic trunking protocol dengan prakteknya. Barusan kan kita sudah membahas mengenai teori. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekannya supaya teman-teman lebih mengerti. Nah, pertama-tama teman-teman membutuhkan 2 buah switch. Teman-teman bisa ambil di network device, lalu pergi ke menu switch. Lalu switchnya bisa disimpan dulu di desktop dan bisa sambungkan menggunakan kabel automatically. Nah, setelah terhubung, teman-teman bisa mengkonfigurasikannya. Nah, kenapa kita konfigurasikan? Karena kita mau melihat mode apa sih yang dipakai dari si switch ini. Dengan cara teman-teman masuk ke menu privilege. Setelah itu teman-teman ketik command show interface. FA yang kita pakai yaitu FA01. Nah, kenapa sih FA01? Karena FA atau kabel yang kita pakai yaitu FA0-1. Makanya di sini kita gunakan interface-nya FA01. Lalu switch port. Setelah itu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah ada perintah-perintahnya, yaitu di sini ada administrative mode yang artinya adalah mode apa sih yang kita konfigurasikan atau yang kita gunakan. Nah, mode yang digunakan dari switch pertama adalah dynamic auto. Nah, di sini juga ada operational mode yang artinya adalah hasil dari si konfigurasinya, yaitu adalah static access atau access. Nah, jadi kan si switch pertama tuh menggunakan dynamic auto. Nah, sama halnya dengan switch kedua menggunakan dynamic auto. Nah, dynamic auto jika dikonfigurasikan lagi dengan dynamic auto, maka hasilnya adalah si access atau static access. Kita coba cek dulu apakah benar si switch 2 ini menggunakan dynamic auto dengan cara show interface FA0-1 switch port. Nah, betul kan kalau misalkan si switch 2 ini menggunakan mode yang sama, maka hasilnya adalah access atau static access. Nah, di sini saya akan coba untuk mengganti dari mode switch pertama agar si hasilnya juga bisa berubah. Kita akan coba rubah dengan cara teman-teman masuk dulu ke switch pertama, lalu teman-teman masuk ke menu privilege, setelah itu masuk ke menu global yaitu connectivity. Setelah itu teman-teman masuk ke si interface-nya dengan cara interface FA yang digunakannya FA berapa 0-1. Setelah itu enter, lalu teman-teman masuk ke switch portnya dengan cara switch port mode. Lalu mode apa yang ingin dipakai, misalkan kita ganti dengan dynamic
desirable. Kita enter. Nah, jika keluarnya seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil merubahnya. Lalu kita akan cek dengan cara do show interface strong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat modenya sudah diganti dari interface 1, modenya adalah desirable, lalu statusnya adalah trunking. Nah, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya akan menjadi trunk atau trunking. Kan barusan modenya adalah access atau static access, nah sekarang merubah statusnya menjadi trunking. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai praktik dari DTP. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan menuju ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan belajar mengenai untagged dan juga tagged. Lalu teman-teman pertama-tama masuk dulu ke menu simulation. Setelah itu di menu simulation teman-teman bisa coba untuk mengirim paket atau mengirim data. Kita akan coba mengirimkan data dari PC14 ke PC20. Di sini kita akan coba mengirimkan data, lalu kita play. Nah, pertama-tama si PC14 ini akan mengirimkan data ke si switch pertama. Lalu si switch pertama ini akan mengirimkan data ke seluruh device yang ada di si topologinya. Setelah itu si switch ini akan mengirimkan ke seluruh device, lalu device lainnya akan mengirimkan lagi ke device yang ada. Nah, di sini juga ada gambar pesan yang ada simbol silangnya, yang artinya itu adalah bukan PC tujuannya. Sedangkan yang tidak ada gambar silangnya, ya seperti di PC20, itu adalah PC tujuannya. Lalu kita akan play lagi. Nah, si PC tujuannya yang sudah terdapat data atau paket yang terkirimnya akan menjawab dengan melewati switch pertama dan juga switch. Nah, di sini kan pengiriman datanya melalui switch pertama dengan switch kedua. Paket yang dikirim dari switch ke switch disebut tagged, yang artinya paket itu arti dari paket tagged adalah paket yang ada .1q nya. Sedangkan untagged artinya adalah dot yang tidak ada 1q nya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai untagged dan juga tagged. Kita akan menuju ke materi berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kita akan belajar mengenai apa itu naratif VLAN. Nah, teman-teman, jika ingin belajar naratif VLAN, pertama-tama teman-teman bisa buka dulu si switch pertamanya dengan tap 2 kali, lalu pergi ke menu CLI nya. Setelah itu teman-teman bisa dulu masuk ke menu enable atau menu privilege, lalu teman-teman ketik command show interface strong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa VLAN yang dipakai atau interface yang dipakai oleh VLAN-nya adalah FA07 dengan mode on, dan encapsulation-nya adalah 802.1q. Statusnya adalah trunking, dan naratif dari si VLAN-nya adalah 1. Nah, arti dari 1 ini adalah default yang dipakainya tuh masing-masing 1. Kita bisa cek dulu di switch yang kedua. Nah, di switch kedua sama seperti switch pertama, masuk dulu ke menu privilege, lalu kita show interface strong. Nah, di sini VLAN yang digunakan adalah FA07 dan juga FA08 dengan modenya yang dua-duanya on. Encapsulation-nya menggunakan 1Q.
dan statusnya dua-duanya trunking dengan naratif VLAN-nya sama-sama 1, yang artinya defaultnya itu masing-masing 1. Nah, kenapa ini VLAN-nya ada 2? Karena ini tuh masuknya ke dalam si kabelnya. Contohnya si VLAN 07 dipakai untuk menghubungkan dari VLAN 1 ke VLAN 2, sedangkan interface 08 digunakan untuk menghubungkan VLAN kedua dengan switch kedua dengan switch ketiga. Nah, itu maksud dari si port dari FA-nya. Nah, di sini arti dari naratif VLAN itu sendiri adalah paket yang tidak perlu kita tag. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan mencoba praktek dan kita akan bahas di materi berikutnya. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang materi terakhir. Nah, di materi terakhir ini kita akan membahas mengenai configuration dari native VLAN. Nah, sebelumnya kan kita hanya belajar mengenai apa itu native VLAN. Di sini kita akan mencoba mempraktekkan dari native VLAN. Nah, di sini kita akan menggunakan VLAN dari VLAN 20 dari ruangan 2 dan juga ruangan 3. Jadi yang kita gunakan antara PC ini serta PC ini. Nah, pertama-tama teman-teman bisa masuk dulu ke switch 2. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu enable. Setelah itu teman-teman masuk ke menu global, yaitu config. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu interface yang digunakan untuk menghubungkan ke switch 3, yaitu interface 8, yaitu dengan cara interface FA08. Kita masuk dulu. Nah, di sini kita baru mengubah si native tag-nya dengan cara switch port strong native VLAN 20. Nah, sebelumnya kan si VLAN-nya tuh 1 tadi, yang kita native VLAN-nya tuh 1 yang kita lihat. Dan di sini kita akan mengubah menjadi VLAN 20. Kita enter. Setelah itu kita akan coba cek dengan cara do show interface trunk. Do show interface trunk. Lalu kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat ya, port dari VLAN FA08 berubah native tag-nya menjadi 20 yang asalnya tuh 1. Di sini juga kita coba ubah dari si switch ketiganya. Kita masuk dulu ke menu enable. Setelah itu kita masuk ke menu global. Lalu di sini kita bisa gunakan komen seperti tadi switch kita masuk dulu ke si interface-nya dengan cara interface FA07. Nah, kan barusan kita menggunakan FA8. Nah, di sini kita menggunakan FA7 karena kabel yang disambungkan dari si switch ketiga ini menggunakan FA7. Setelah itu di enter, lalu kita menggunakan command switch port trunk native VLAN 20. Lalu kita coba cek dengan cara do show interface trunk. Nah, di sini kita bisa lihat FA07 si native tag-nya sudah berubah jadi 20 yang asalnya juga 1.
Nah, gimana sih kita cara mengalihkan native text si VLAN-nya tuh ke native VLAN semula atau kita ubah ke semula? Nah, caranya cukup mudah, teman-teman bisa masuk dulu ke si VLAN-nya, lalu ke menu enable, setelah itu ke menu global, masuk ke port yang si switch-nya. Setelah itu teman-teman bisa seperti tadi konfigurasinya dengan switch port trunk native VLAN. Nah, di sini teman-teman ubah menjadi semula, yaitu 1. Setelah itu di enter. Lalu kita coba cek dengan cara do show interface trunk. Nah, bisa dilihat di sini native text-nya sudah berubah ke native text semula. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai konfigurasi native VLAN. Kita akan menuju ke materi berikutnya di video berikutnya. Nah, mungkin cukup sekian tentang materi-materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa teman-teman, kita akan lihat di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan di video tentang pembahasan trunking dan juga VLAN dan juga trunking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.